Mau makan. RD tuh ngeliatin aku terus. Cara ngeliatinnya itu beda. Soal kita di luar ada ketertarikan karena tadi namanya manusia, kita suka yang indah-indah, ya wajar-wajar aja, tapi kita harus tahu batasnya. Regi Datau makan babi bareng Dennis. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Masih tentang kasus Ayu Dewi dan sang suami Regi Datau yang saat ini sedang ramai diperbincangkan. Bu Ayu mau nanya, kalau suami blokir WA istri itu gimana ya? Hanya gara-gara masalah sepele. Kamu pernah nggak blokir aku? Nggak pernah. Ngapain pakai capek-capek diblokir? Kan sesimpel kalau kamu WA, kamu nelpon, aku nggak jawab. Iya, ngapain blokir? Capek-capek. Iya bener. Logikanya kan gitu kan, kalau emang lagi sebel. Bener gak sih? Nggak tahu. Iya, tapi kan bener gak? Kalau aku nggak ada gunanya ngeblokir-blokir gitu. Untuk apa juga gitu. Aku pernah nggak blokir kamu? Dulu kali ya, mungkin pernah. Menurut video dan kabar terbaru, ketika Dennis sedang liburan bersama sang pacar yang diduga adalah Regi Datau, suami Ayu Dewi, dirinya bersama Regi Datau memakan babi alias pork belly, yang kita ketahui bahwa Ayu Dewi dan juga Regi Datau beragama Islam. Mau makan ini. Babi guys, ini pork belly. Kameranya mana sih? Kelihatan tak? Oke. Sini kan. Ayang. Oke. Suka nggak kamu mie kamu? Suka. Kamu suka Banget. Tidak hanya itu, Regi Datau yang hobi karaoke, selalu beberapa video Ayu Dewi selalu menyebutkan bahwa hobinya adalah berkaraoke tanpa mengajak sang istri. Karaoke apakah yang dimaksud? Apakah karaoke plus-plus yang berisi LC cantik? Ini aku lebih ke musik lah, nyanyi. Sesering itu nggak sih itu ke karaoke? Enggak juga. Apa itu cuma Tergantung sering tuh. pemikiran Ibu Ayu Tergantung aja? sering itu berapa? Bagi kalian tuh sering tuh apa? Masih muda, ya emang orangnya suka pergi main gitu sama teman, nongkrong gitu. Anak nongkrong guys, MTV. Iya, jadi Kenapa sih lo selalu bilangnya pada gitu karaoke? Lah emang iya karaoke. Kan tadi katanya belum. Dianya aja nggak bilang, nggak iyain. gua suka Nggak, pergi kadang-kadang. Betul, tapi kenapa persepsi ini pasti laki gue karaoke nih gitu? Ya karena gue Nggak tahu tahu. tempat lain udah tutup, itu karaoke doang yang sampai pagi. Ya udah dia pulang pas karaoke-nya tutup gitu. Dan juga ada statement dari seorang wanita yang pernah melihat Regi Datau dan juga Ayu Dewi dan membeberkan sikap atau sifat-sifat dari Regi Datau. Si RD itu cuma mata keranjang. Gue tahu banget karena gue pernah ngalamin. Ini aku ceritain kisah nyata ya. Kejadian ini tuh waktu RD sama Ade masih punya restoran di Ion Mall yang lokasinya di BSD. Itu tuh restoran Jepang, hampir 3 atau 4 kali dalam seminggu tuh aku mampir ke situ untuk lunch. Dan ada suatu ketika pas aku selesai lunch, datanglah Pak Sutri itu, Ade sama RD. Singkat cerita, aku nggak sengaja ngeliatin RD tuh ngeliatin aku terus. Tapi cara ngeliatinnya itu beda. Dari dulu kan fashion aku kan nggak sama yang lain ya. Jadi aku tahu kalau misalnya orang ngeliatin aku aneh atau orang ngeliatin aku kayak, nah tatapan RD ke aku itu nggak kedip-kedip, itu tuh lama. Tapi karena jiwa aku bukan jiwa cabe-cabean, aku mikirnya RD itu ngeliatin aku karena aku tuh mirip sama Ade gitu. Karena aku nggak kepikiran sama sekali kalau dia tuh jelalatan atau genit gitu. Karena aku pikir kok bisa ya, maksudnya ada istri, dia ngeliatin cewek selama itu nggak ngedip gitu-gitu deh. Jadi aku mikirnya tuh dianggap mirip sama Ade, makanya aku diliatin. Mungkin kamu dipertahankan karena kamu enak, bukan karena kamu berkualitas. Sifat cuek Regi Datau apakah hanya ditunjukkan kepada sang istri Ayu Dewi, ataukah dirinya memang manis terhadap para cewek-cewek atau wanita-wanita lainnya? Kalau misalnya di breakdown, aku tuh yang kamu mau apa yang kamu butuh?
Bingung ya gimana? Loh, kok bingung? Next aja. Enggak, tadi dijawab Next aja, dong. next aja. Enggak, cuman gitu. Aku mau. Enggak, aku pengen tahu. Kita punya. Udah ada yang punya. Ya artinya kita udah menikah. Kita mesti selalu paham bahwa emangnya kita udah punya komitmen yang sudah kita jalankan. Soal kita di luar ada ketertarikan karena tadi namanya manusia, kita suka yang indah-indah, ya wajar-wajar aja, tapi kita harus tahu batasnya. Kalau cuman sekedar kayak dia cakep ya, dia smart ya, enak diajak ngobrol, ya itu wajar-wajar aja. Tapi kalau sampai udah nyaman, sampai ibaratnya membuat kita bangun tidur kita pikir gue cepet-cepet kerja untuk ketemu dia, terus punya niatan lebih supaya gue bisa makan siang sama dia, ntar gue bisa ini, itu udah kita mesti ingetin diri kita sendiri lagi gitu, bahwa ini kayaknya udah salah kan gitu kan. Iya dong. Iya. Udah salah gitu. Nah jadi kalau dalam kasus ini menurut aku sebaiknya hindari. Memang mungkin kalau ngomong selingkuh atau tidak selingkuh, bisa dikatakan belum selingkuh, tapi bisa dikatakan udah sedikit selingkuh karena kan udah ada kenyamanan. Ya kan. Yang masalah kan kalau dia ngerasa lebih nyaman di situ dibandingkan sama yang di rumah. Nah, ketika kita belum berhubungan sama seseorang, ketertarikan itu membuat kita kadang-kadang tuh sedikit bias dalam menilai orang. Karena biasanya kita di otak kita di kotak kita tuh udah tertutupi dengan sparks, suka sama dia suka sama kita, itu dekan terseran gitu. Yang udah kadang-kadang udah nggak dirasain kalau udah dikawin biasa. Ya. Ujung-ujungnya juga nanti ketika misalnya emang jalan sama dia belum tentu begitu juga rasanya. Bener yang kata orang kamu suka karaoke. Siapa sih nggak suka? Bener kamu karaoke demi biar ngindarin aku gitu. Nggak juga. Tapi ngelakuin hobi aja. Hobi. Terus sedih nggak? Apa sedih? Sedih? Sedih nggak ninggalin aku karaoke? Kalau sama kamu tuh namanya karaoke. Tapi kamu kayak ngerasa bersalah nggak? Kamu salah kenapa? Ini ninggalin aku karaoke. Aku bilang namanya karaoke. Kalau sama kamu berarti karaoke. Tapi kamu cinta aku kan? Cinta. Coba lihat aku dong, biar cintanya kelihatan. Cinta aku nggak sih? Iya udah nggak usah digembar-gembor. Yang enggak, bukan digembar-gembor, itu statement. Apa? Pakai sosial media ngapain? Cinta aku kan? Udah. Coba lihat aku. Nggak usah gembar-gembor dah. Cinta kan? Udah. Tapi itu bukan kado sebenarnya. Itu nggak masuk kategori kado dong ya harusnya. Itu lebih karena emang mau nggak mau harus aku kasih. Lah, kok mau nggak mau? Lah ini kan namanya nikah, pernikahan salah satunya mesti ada cincinnya. Ya tapi kan itu kan dikasih, kamu ngasih, aku nggak beli Tapi sendiri. bukan kado. Kalau kado tuh apa ya? Kado tuh kado. Kalau dia kasih kado, misalnya apa? Emang kalau aku kalau kamu yang ditanya, kamu jawabnya apa? Jam tangan. Kenapa? Karena mahal. Nggak nyangka gitu kamu mau kasih kado semahal itu gitu buat aku gitu. Oke. Kan lumayan bisa dibawa ke pegadaian kalau perlu gitu. Pantesan akhirnya udah nggak ada loh. Komen aja di bawah. Kita sama-sama support Bu Ayu Dewi yang hatinya sangat-sangat keras sebagai baja. Atau karena suaminya itu orang kaya. Nah, bagaimana penanggapan kalian tentang kasus ini? Selama 4 tahun Ayu Dewi tahu bahwa suaminya ada bermain di belakang. Tapi kenapa masih selalu setia? Hanya uang yang dapat berbicara. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Misteri makna behind the scenes video klip terkenal memiliki tapi tetap sopan.